Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Implementasi Filter LPF, HPF, BPF, dan Analisis Frekuensi dengan FFT untuk dekomposisi lagu dalam Indonesia by Alfira Fit Novia Bangit, chapter 1. Saya Aida Zaira dengan NIM 106, dengan rekan saya Juli NIM 050, dan Ulfia dengan NIM 064. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama kali untuk melakukan mounting Google Drive ke dalam direktori sistem Google Colab sehingga audio tersimpan di Google Drive yang dapat diakses secara langsung. Selanjutnya di sini setelah melakukan mounting Google Drive tadi, dilakukan proses import library untuk mendukung seluruh proses pengolahan audio dari pembacaan file, filtering sinyal, analisis frekuensi, dan visualisasi. Kemudian file audio yang diambil dari Google Drive yang akan digunakan sebagai sinyal uji, file audio ini digunakan sebagai input utama dalam proses pemrosesan sinyal meliputi filtering sinyal menggunakan LPF, HPF, BPF, dan FFT. Ini melakukan proses normalisasi. Nah, normalisasi ini, itu yang dinormalisasi adalah amplitudenya supaya berada di rentang -1 sampai dengan 1. Normalisasinya ini untuk memastikan bahwa tingkat volumenya itu konsisten dan filternya seperti LPF, BPF, dan juga HPF itu bisa bekerja secara optimal. Dan juga hasil analisis FFT-nya nanti memberikan hasil yang lebih akurat. Import library from Skipy dari import sinyal, di mana modul ini digunakan untuk pemrosesan sinyal termasuk LPF, HPF, dan BPF. Modul sinyal ini digunakan dalam proses pembuatan filter serta penerapan filter terhadap sinyal audio yang terkena dinormalisasi. Selanjutnya, pembuatan fungsi filter audio digunakan untuk memproses penyaringan atau filtering sinyal audio menggunakan filter digital. Selain itu juga digunakan untuk 3 jenis filter yaitu LPF, HPF, dan BPF. Adanya fungsi ini untuk mengekstraksi komponen bass menggunakan LPF, gitar menggunakan HPF, dan vokal menggunakan BPF. Kemudian masuk pada tahap filtering sinyal menggunakan LPF. Di sini kami mengambil bass dengan filter dirancang dengan cut off sebesar 150 sehingga sinyal dengan frekuensi di bawah nilai tersebut dilewatkan sehingga sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi akan diredam serta menampilkan audio hasil bass 1 dan kalimat filtering bass selesai. Kemudian yang kedua kami melakukan cut off sebesar 200 sehingga sinyal yang ketiga kami melakukan cut off sebesar 250 seleksi bass dapat diputar kembali secara terpisah. Proses penyimpanan dilakukan menggunakan library PYDOC untuk mengonversi data audio dari format floating point ke format integer 16 bit agar sesuai dengan standar penyimpanan audio digital. Hasil dari proses tersebut berupa 3 file audio bass tersimpan di Google Drive dengan masing-masing karakteristik bass yang berbeda sesuai dengan nilai cut off frekuensi yang telah digunakan. Selanjutnya itu filtering sinyal HPF yang dirancang menggunakan high pass filter atau HPF dengan cut-off-nya itu sebesar 1000 Hz dengan frekuensi yang berada di bawah 1000 itu diredam dan frekuensi yang berada di atas 1000 itu dilewatkan. Nah, nanti outputnya adalah audio yang dinominasi oleh suara instrumen gitar walaupun masih banyak instrumen-instrumen lain yang masih terikut. Kemudian hasilnya itu disimpan dalam Google Drive dengan nama output gitar 1. Selanjutnya yaitu filtering sinyal BPF digunakan untuk vokal, di mana dirancang menggunakan BPF dengan cut off sebesar rentang antara 261,626 Hz hingga 14650 Hz, sehingga sinyal yang berada dalam rentang tersebut dilewatkan, sedangkan sinyal di bawah dan di atas rentang frekuensi tersebut akan diredam, serta menampilkan audio hasil filter dan kalimat filtering vokal BPF selesai. Namun, dalam filteran sinyal BPF ini masih terdapat instrumen yang lainnya tapi suaranya masih halus. Lalu, hasil ini disimpan di dalam Google Drive dengan nama output vokal 1. Frekuensi FFT LPF ini pertama menghitung FFT original dan hasil filtering menggunakan ini, kemudian ambil hanya setengah spektrum yaitu frekuensi positifnya, kemudian dinormalisasi magnitudo 2/n dan diambil frekuensi positifnya saja. Proses FFT ini untuk mengubah sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi, analisis dilakukan terhadap sinyal audio asli serta sinyal hasil filtering. Jumlah sampel sinyal ditentukan terlebih dahulu, kemudian transformasi FFT ditetapkan pada masing-masing sinyal. Karena FFT ini bersifat simetris, maka hanya spektrum frekuensi positif yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya nilai magnitudo spektrum dinormalisasi agar sesuai dengan Proses yang dilakukan masih sama seperti tahap pada LPF. Di sini selanjutnya, untuk analisis frekuensi FFT BPF juga sama dengan LPF dan HPF. hasil dinormalisasi dan divisualisasikan dengan membentuk sumbu waktu berdasarkan panjang data dan nilai sampling rate. Sinyal audio kemudian diplot menggunakan grafik 2 dimensi dengan sumbu horizontal dengan waktu dalam detik dan sumbu vertikal dengan amplitudo. Grafik ini dihasilkan menunjukkan bentuk gelombang sinyal audio original pada domain waktu yang selanjutnya digunakan sebagai acuan pembanding bentuk sinyal setelah melalui proses filtering. Ini sama menggunakan sumbu waktu menampilkan sumbu waktu original tersebut, terus plot original, kemudian plot bass menggunakan LPF tadi. Dan kode tersebut digunakan untuk membandingkan sinyal audio asli dengan sinyal bass hasil LPF menggunakan cut off 150 Hz. Dalam basis ini menunjukkan bahwa LPF meredam frekuensi tinggi sehingga hasil bass yang dihasilkan hanya menampilkan komponen frekuensi rendah. Ini juga yang dihasil 200 Hz dan 250 Hz. Dilakukan pada yang sama untuk cut off yang 200 dan 250 tadi. juga dilakukan visualisasi perbandingan antara original dan juga HPF yaitu suara gitar. Yang pertama itu dilakukan juga sungguh waktu untuk yang bagian original, kemudian ada plot original, ada plot bass. Nah, di sini bisa dilihat untuk visualisasi perbandingan antara original dengan gitar yang original berwarna biru dan gitar yang berwarna orange. Selanjutnya visualisasi original versus vokal, di mana langkah ini sama seperti LPF dan HPF. Output dari vokal versus original, yakni seperti ini. Ini setelah sinyal audio dianalisis menggunakan FFT, dilakukan visualisasi spektrum frekuensi untuk melihat sebaran komponen frekuensi pada sinyal original. Visualisasi ini ditujukan untuk memberikan gambaran awal mengenai karakteristik frekuensi dari sinyal audio sebelum dilakukan filtering. Visualisasi bass dan originalnya di sini spektrum frekuensi sinyal original dan sinyal dari LPF ditampilkan secara bersamaan dalam satu bidang koordinat. Sumbu horizontal mempresentasikan frekuensi dalam satuan Hz, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan magnitudo spektrum. Tentang frekuensi yang ditampilkan dibatasi dengan nilai tertentu agar fokus analisis tetap pada wilayah. Frekuensi rendah yang sesuai dengan karakteristik bass. Frekuensi original dan sinyal hasil LPF ditampilkan secara bersamaan juga dalam satu bidang koordinat. Frekuensi dalam satuan Hz, kemudian di sumbu vertikal menunjukkan magnitudo spektrum. Frekuensi terdapat pada 0 hingga kurang dari 200 pada cut off 150. Kemudian di cut off 200 terdapat frekuensinya cenderung pada 0 hingga 200 lebih. Juga di 250 juga ini cenderung pada 0 hingga 200 lebih. Visualisasi analisis FFT gitar dan juga original. Nah, di sini untuk gitar dan juga original ini
sumbu horizontalnya menunjukkan nilai frekuensi dalam satuan hertz, sedangkan vertikalnya itu menunjukkan magnitudo spektrum. Nah, rentang frekuensi yang ditampilkan ini dibatasi untuk memfokuskan pengamatan pada wilayah frekuensi yang relevan. Nah, di sini itu dari gambar, untuk yang berwarna biru itu sinyal yang original, sedangkan yang warna orange di bawah kecil itu adalah sinyal dari gitarnya. Nah, bisa dilihat itu untuk rentang antara 0 sampai dengan 800 sekian ataupun di bawah 1000 itu frekuensinya diredam. Dan untuk yang sekitaran 900 sampai 1000 kemungkinan itu adalah frekuensi yang muncul setelah filtering HPF dilakukan dengan cut-off 1000 tadi. Visualisasi vokal dan ori FFT. Pada grafik ini, spektrum frekuensi sinyal original dan sinyal vokal hasil BPF ditampilkan secara bersamaan dalam satu tampilan. Sumbu horizontal mempresentasikan frekuensi dalam satuan hertz, sedangkan sumbu vertikal menunjukkan magnitudo spektrum. Rentang frekuensi yang ditampilkan dibuat lebih lebar untuk menyesuaikan dengan karakteristik rentang frekuensi vokal. Dapat dilihat dalam visualisasi ini, yang berwarna biru original, yang berwarna orange vokal 1, di mana pada vokal 1, 0 hingga 0 ke atas sedikit, itu masih diredam, namun terdapat kecenderungan naik hingga frekuensi 1000. Setelah frekuensi 1000, frekuensi diredam. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.